Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Dan tak lupa juga kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bagi penonton yang belum mensubscribe channel ini, mohon di subscribe terlebih dahulu ya, dan klik tombol loncengnya agar mengetahui update video saya yang terbaru, dan tentunya itu mendorong semangat saya untuk terus membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara ataupun hal yang terkait dengan pusaka ataupun tentang hobi saya yang lainnya. Nah, dalam video kali ini langsung saja, singkat saja, ini kita akan mereview sebuah pusaka. Kalau kita lihat untuk pakaiannya ini ialah pakaian sari bulan, dan bagi yang mengetahui atau faham akan pusaka Melayu tentunya bisa menebak bilahnya. Biasanya memang kalau untuk pakaiannya ini sari bulan itu kebanyakan ialah bilah alang ataupun anak alang begitu ya. Dan kalau kita lihat ini hulunya Jawa Demam. Jadi tidak serta-merta untuk hulu dari keris alang ataupun penyalang itu mutlak atau harus tapak kuda. Dan untuk Jawa Demam juga merupakan pakem atau kaidahnya ya, begitu. Tetap menjadi pakemnya juga. Begitu. Dan kalau kita lihat ini untuk bagian serunanya bukan bawaan asal ya, karena untuk serunanya ini memang tidak ada. Jadi ini merupakan tutup tombak yang digunakan oleh tuan sebelumnya untuk menutupi bilah kerisnya. Jadi bukan bawaan ya. Nah, kalau kita lihat dari bilahnya, bismillah, kita langsung buka saja. Ini bilah antik ataupun bilah tua memang ya. Terkadang kan memang ada pusaka-pusaka itu pusaka baru yang diolah atau ditreat sedemikian rupa untuk menyerupai bilah antik. Tetapi bagi orang yang sudah paham atau sudah sering melihat pusaka itu tentu akan mengetahuinya begitu. Nah, kalau ini kita lihat, ini untuk bilahnya hanya sejengkal ya. Kita ukur terlebih dahulu. Ini tentunya masuk dalam keris selit kalau di Melayu. Kalau di Jawa itu disebut patrem ya. Jadi di Jawa disebut patrem, kalau yang seperti ini di Melayu disebut selit. Untuk panjangnya, panjang bilah ini 23 lebih ya, 23,3 cm. Jadi masuk dalam keris selit. Dan umumnya memang kalau untuk keris penyalang atau anak alang itu bagian daripada seperti apa nih, tikel alis ya. Tikel alisnya itu unik. Jadi memang untuk tikel alis daripada keris penyalang itu ada khas tertentu. Dia bulat, kemudian ujungnya berekor begitu. Jadi tidak sama untuk ukurannya. Jadi terkadang kan kalau kayak seperti keris-keris tilam itu kan dia tikel alisnya rata begitu. Jadi dari ujung bawah sampai atas dia sama. Kalau di anak alang dia umumnya bulat seperti ini, kemudian untuk bagian atasnya kecil saja begitu. Nah, kalau kita lihat ini untuk bagian aring atau kerawangnya, untuk di aring bagian ganja itu utuh ya, tetapi kalau untuk di bagian bilah ini ada korosi, jadi termakan usia. Jadi ya sekitar 95% ini termasuk utuh ya. Jadi tetap istimewa untuk dari tampilannya begitu. Perlu diketahui juga bahwasannya untuk di Melayu ya, itu tidak semua orang zaman dulu boleh memegang keris. Jadi makanya untuk saat ini keris antik atau sepuh di lapangan atau di lokasian, keris Melayu itu tidak banyak. Tidak sebanyak keris Jawa, karena untuk di Jawa
atau pada masyarakat Jawa, setiap golongan itu memiliki keris ya. Untuk pedagang ada, untuk dukun beranak ada, untuk dukun beranak umumnya itu brojol ya. Kemudian untuk petani atau pekebun ada, seperti kebolajar ataupun kebun teki, dan banyak lagi status-status sosial masyarakat di Jawa itu memiliki kerisnya masing-masing. Makanya untuk di lokasi lebih banyak lagi keris Jawa. Dan bahkan untuk di wilayah Sumatera Utara ya, di pantai timur Sumatera Utara ini, yang mana untuk wilayahnya itu penduduk aslinya Melayu, tetapi banyak juga Jawa ya, karena kan di zaman dulu untuk masyarakat Jawa merantau atau berimigrasi begitu ke Pulau Sumatera. Bertransmigrasi lebih cocoknya ya. Jadi untuk orang-orang Jawa di zaman dulu yang bertransmigrasi ke Pulau Sumatera itu membawa pusaka-pusakanya, dan pengalaman saya memang seperti itu, lebih banyak pusaka Jawa daripada pusaka Melayu, bahkan di wilayah yang penduduk aslinya Melayu begitu. Memang seperti itulah. Jadi memang untuk di Indonesia masyarakat mayoritasnya itu ialah beretnikkan atau bersukukan Jawa begitu ya. Jadi untuk di Melayu sendiri tidak semua orang yang memiliki keris. Yang hanya memiliki keris di zaman dahulu ialah para bangsawan ataupun pembesar. Dan umumnya untuk anak alang ini itu dipakai oleh kalangan bangsawan, anak-anak bangsawan ataupun pangeran begitu ya. Jadi tidak semua orang bisa memiliki keris dalam masyarakat Melayu, melainkan hanya bangsawan ataupun pembesar. Dan ini kita cabut dulu ya untuk melihat keadaan putingnya. Ini kita lepas saja. Dan untuk puting atau pesinya ini termasuk utuh ya, dan bisa dibilang panjang, termasuk utuh lah. Dan memang kebiasaannya, memang keris-keris tua itu ataupun keris sepuh, dia kalah di bagian pesi. Karena apa? Mungkin di bagian pesi itu kan dia kecil, kemudian kan jarang dibuka, jadi apalagi ini sebelumnya diikat mati atau hulunya ini tertempel mati. Ini barusan direbus tadi. Sudah direbus kemudian bisa dibuka begitu. Jadi memang keris-keris tua itu selalu kalahnya, selalu banyaknya terkena korosi itu di bagian puting atau besi. Makanya keris-keris tua ataupun sepuh, ujung daripada besi ataupun puting pasti dia mengecil, dan itu maklum merupakan satu kewajaran ya, satu hal yang lumrah. Kalau untuk putingnya ini sendiri kita lihat, untuk panjang dari putingnya sekitar 3,8 cm. 3,8 cm, dan ini bukan dikatakan pendek ya, karena memang ini anak alang, jadi tidak mungkin putingnya itu panjang. Jadi 3,8 ataupun 4 cm itu merupakan kewajaran. Dan ini secara visual 95% utuh. Sangat cantik sekali. Dan ini tidak berpamor ya. Ini dia besi sebatang yang dilipat ataupun kelengan, pamor kelengan kalau di Jawa. Sangat cantik sekali. Kalau kita lihat dari sampirnya ini, dia kayu kemuning ya, tetapi ini bukan kemuning yang bagian dekat akar. Kalau kemuning dekat akar, dia ada fenomena barik ataupun mata kucing kalau dia terkena bias cahaya. Atau di Jawa istilahnya itu nginden begitu. Kalau ini tidak, karena ini kemuning bagian atas. Dan kalau untuk hulunya sendiri, ini juga kemuning. Tetapi untuk hulunya juga tidak ada fenomena barik, ini juga kemuning yang bagian atas begitu. Jadi perlu diketahui untuk fenomena barik pada kayu kemuning itu hanya terdapat di bagian bawah yang dekat akar. Kalau bagian atas itu tidak ada fenomena barik begitu. Sangat cantik dan gagah ya, sangat berkarisma. Kalau untuk pendukuknya ini dari bahan tembaga tua ya, tetapi ini untuk untuk ukurannya sendiri memang kecil dan agak tipis.
Dan ini ada patah satu ya. Ya tidak apa-apalah, wajar. Jadi ini tetap akan kita gunakan begitu. Sangat cantik. Jadi untuk para penonton, para subscriber ataupun penonton, jangan pernah takut untuk merawat pusaka ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan magis itu kita kesampingkan. Jadi sebenarnya ini merupakan peninggalan leluhur kita, peradaban bangsa kita yang perlu dilestarikan. Jadi jangan ada ketakutan dalam merawat bilah pusaka. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa untuk di-subscribe dan klik tombol loncengnya. Yang men-subscribe dan mengklik tombol loncengnya, saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya, dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.